Wah, nikmat banget ya Bolangers batagor keju buatan Om Gundul. Habis makan, butuh periksa ke dokter nggak tuh Om Gundul? Tenang. Kali ini si Bolang kedatangan dokter muda yang sedang bertugas masuk ke desa-desa. Bagaimana keseruannya? Ayo. Bolangers, perkenalkan, aku Dokter Yohana. Dokter umum berasal dari Malang, Jawa Timur. Jauh bukan? Tapi kakiku tidak pernah berhenti melangkah, bahkan sampai ke timur Indonesia. Saat ini, aku bertugas di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pengalungan kain tenun khas Amarasi Selatan, ambil sirih pinang, serta cium hidung, tanda bahwa aku diterima di sini sebagai keluarga. Sejujurnya, hatiku gelisah meninggalkan kampung halamanku. Tapi semuanya sirna, tenggelam karena sambutan yang hangat dari masyarakat di sini. Mulai su. Makanya jangan main di panas. Es terus. Seperti ini suasananya sejuk. Wah Imo. Jawa loh. Pisang merah banyak tumbuh di wilayah timur karena iklim tropis yang panas dan kelembapan tinggi sangat mendukung. Tanahnya subur serta curah hujannya pas, sesuai yang dibutuhkan varietas ini untuk tumbuh optimal. Ada nanti perhatikan ya. Perhatikan awas dia jatuhnya. Karena ada tersangkut di pisang. Untuk mengambil buah pisang, pohonnya harus sekalian ditebang supaya bisa regenerasi. Wah, sebentar lagi tumbang tuh. Wow. Oh ini Ini yang yang merah. merah. Pisang tembaga merah. Ibu dokter. Takut ibu dokter. Ibu dokter. Takut. Takut kena suntik. Lang. Wah, Imo Marsini. Coba tabrak situ. Bersama apa takut ibu dokter, lebih ibu dokter pulang sadarin kampung. Takut no, bersama apa situ, takut. Anak itu kenapa ya dari tadi? Om, makasih sudah bantu kami petik ini pisang. Tapi bawa pulang, Sue. Oke, boleh. Hati-hati dengan ibu dokter. Iya. Makasih ya Om ya. Siapa sangka Mama sudah siapkan bumbu masakan untuk olah pisang merahnya. Kalau aku bantu iris tomat ya, Ma. Biar Mama yang haluskan kacang goreng. Oh iya, para ibu di sini memang biasa dipanggil Mama. Itulah sapaan khusus mereka. Seperti Bude atau Buli kalau di Jawa. Tapi karena aku kurang paham, jadi kupanggil Mama saja deh. Nah, selagi kami memasak, Bolang sibuk main lempar batu. Sementara Arvin bantu jaga api supaya tetap menyala. Arvin, lu lihat ini dong. Woi, lu lihat Coba. Lu lihat. Ayahnya itu sebangga. Baju bisa kena batu bukan lu sendiri. Sepertinya tomatnya sudah cukup nih.
Aku lanjut buka dan iris pisang tembaga merahnya Bolangers. Mama, ini kita mau masak opor toh sama daun singkong dan pisang ini. Oh, daun singkong ini kita mau buat sate. Sate. Iya. Wah, unik ya. Di Jawa, biasanya daun singkong dijadikan sebagai sayur berkuah. Tapi di NTT, di sate loh. Jujur penasaran sih, gimana ya jadinya? Bolang, Iya mama. mari bantu mama do. Datang rebus ini daun ubi dengan ini pisang do. Iya mama. Daun singkong dan pisang tembaga merahnya harus direbus dulu hingga matang. Bolang, lu udah boleh Imo kok. Imo tahu, besok udah boleh dia. Mungkin dia sudah lari karena ini. Ada ibu dokter. Oh nih. Gayanya badan besar. Mata takut suntik nih. Kan udah takut suntik kok. Nanti bebe besar jadi dokter ah. Kan itu bebe cita-cita toh. Nanti bebe dapet dia. Bebe pegang memang suntik. Bebe suntik di depan pantat tuh. Supaya dia tahu. Memang lu mau jadi dokter apa Bolang? Dokter hewan. Lu suntik dia pakai itu suntik hewan yang besar itu. Oh. Wah, mereka mau jadi dokter juga. Tapi ya masih belum pasti mau jadi dokter apa. Pakai suntik hewan. Yang pasti, biar jadi dia dokter jadi hewan. adalah pekerjaan mulia. Jadi semangat terus ya. Nah, kalau sudah matang, aku lanjut mengolah daun singkongnya. Benar begini toh, Ma? Iya, tapi nanti sebentar kita iris double lagi, balik Oh, lagi biar lebih lembut biar dia lebih lagi. halus begitu. Kita susun jadi sate deh. Yeay! Sadu pisang sudah jadi. Bolangers tahu kepanjangannya nggak? Sate daun ubi dan pisang. Ditambah saus kacang buatan mama tadi, pasti rasanya bakal lebih mantap. Mari makan semua. Enak kok. Terlalu enak mama. Aji. Enak. Enak sekali ibu. Aji. Makan nasinya. Bolangers, tau nggak? Ternyata pisang muda tembaga merah di sini rasanya, teksturnya itu mirip banget sama singkong rebus yang ada di Jawa. Kalau pisang muda di Jawa biasanya lebih lembek, lebih lunak. Nah, kalau di sini teksturnya padat dan mirip banget sama singkong. Rasa daun singkongnya juga enak. Meski digoreng, teksturnya tetap empuk loh. Lang, Imo. Wah Imo. Harus sini. Pesan mawar ibu dokter situ. Mau. Mari sini makan. Makan. Ih, lapar juga. Tapi takut. Biar Pergi ke sana. Baik Ibu Dokter. Oke, Mama. Iya. Dokter Yohana siap membantu. Tapi habiskan dulu makanannya ya. Sayang kalau dikasih sisa. Mama Bolang, terima kasih untuk makanannya Mama. Musuh jalan. Bilang selalu takut dengan ibu dokter. Makanya kalau mau lari. Weh, turun be main weh. Malu makan kesap. Lu son takut nang beta. Sonde. Itu ibu dokter sudah datang. Di dunia ini pesan takut apapun kecuali papa yang dia dengan ibu dokter yang di belakang. Imo. Takut ibu dokter begitu sih. Memang Dia lihat ibu dokter dia langsung lari mah. Apalagi lihat suntik. Dia langsung lari hilang. Oh. Imo, ada-ada saja kelakuannya. Iya, saya periksa dulu ya, Mama ya. Permisi, saya tangannya Mama taruh sini. Bolangers, meskipun keluhan mama sakit kepala,
Tapi aku tetap perlu memeriksa tekanan darah dan detak jantungnya. Untuk memastikan sakit kepala mama bukan gejala dari penyakit lain yang lebih berbahaya. Sakit kepala berdenyut di satu sisi seperti ini namanya migrain Bolangers. Rasanya memang gak enak. Tapi dengan obat yang tepat dan istirahat yang cukup, pasti sembuh. Mama, ini obatnya diminum 3 kali sehari ya. Iya, Ya? Ibu dokter. Nanti setelah makan ya Mama minumnya ya. Iya. Bapak, sakit apa? Sakit gigi, Ibu. Sakit gigi. Iya. Aduh, sejak kapan? Sudah 2 hari. Bapak rajin sikat gigi tidak? Sikat. Sikat? Yang benar. Benar, Ibu. Ya, nanti saya periksa ya Bapak ya. Ya, boleh, Ibu. Kalau sakit gigi itu kebanyakan disebabkan oleh kuman yang menumpuk karena malas sikat gigi. Bapak, mari sini. Ini obatnya ya, diminum 3 kali sehari setelah makan. Iya. Tapi Bapak harus tetap ke dokter gigi ya. Iya, Bu dokter. Obat dariku hanya bisa membantu mengurangi nyerinya sementara. Paman tetap harus ke dokter gigi supaya masalah di giginya ditangani sampai tuntas. Bolang, nanti Pak ini supaya ibu dokter bisa rasakan. Oh betul Sob, supaya ibu dokter bisa coba. Makasih Bolang. Senang sekali rasanya bisa membantu warga di sini. Senyum mereka membuatku betah. Bolangers, sekarang saatnya aku refreshing sebentar. Menikmati alam Nusa Tenggara Timur yang gak ada habisnya. Segar banget. Airnya jernih dan dingin. Bolangers, ada yang tahu nggak ini di mana? Ini namanya air terjun Tes Batan. Hidden gem yang ada di Kabupaten Kupang. Pemandangannya indah, asri, dan sejuk kan? Gemericik airnya syahdu banget. Bikin betah berlama-lama di sini. Yuk, sesekali luangkan waktu buat refreshing di alam terbuka ya Bolangers. Main air seperti ini, selain seru, juga banyak manfaatnya loh. Buat anak-anak, bermain air bisa melatih keberanian, menjaga tubuh tetap aktif, dan jadi waktu yang menyenangkan untuk belajar berinteraksi dengan alam. Kalau buat orang dewasa sepertiku, suasana alam dan suara air yang menenangkan bisa membuat badan kembali rileks. Sekaligus jadi momen buat mengisi energi lagi. Bolangers, kentos yang juga dikenal sebagai tombong kelapa adalah tunas yang terbentuk di dalam daging buah kelapa tua. Aku mau mengolahnya jadi sayur khas Jawa Timur. Sekaligus mengobati rinduku sama masakan daerah asalku. Ibu dokter, kita mau masak apa ini? Kita harus masak orem-orem, Arvin. Orem-orem? Apa itu? Itu makanan khas Jawa Timur. Bahan yang digunakan sederhana saja. Rempah rimpang seperti bawang, kunyit, dan lainnya dihaluskan oleh Bolang. Sementara kentosnya diiris. Ada tambahan telur rebusnya juga loh. Ibu dokter, ini bumbu su halus nih. Ya wes, gawa kene. Gowo. Cepat kan? Ini namanya gotong royong. Segala sesuatu jadi lebih ringan. Wah, itu Ima ada buat apa itu? Wah, Ima lu ada buat apa itu? Biar aja, nanti kalau sudah matang kita ajak Imo makan ya. Bolang, tolong kupas telur rebusnya ya. Aku mau masak dulu. Aroma bumbunya harum banget. Tapi Bolang dan yang lainnya suka nggak ya masakan Jawa? Wah, ini ubi nih.
Imo kesukaan nih. Imo, mari kau makan. Sonde. Imo, ada lupa ubi kesukaan ini. Mari sudah. Sonde. Ini sudah. Yeay! Makanan orom-orom kentos dan telurnya sudah jadi. Imo, jangan takut-takut ya. Ini ada telur dimakan supaya kamu penuh sama protein. Enak? Enak. Kita coba ya, ini poloknya ya. Enak. Enak juga loh. Syukurlah mereka suka semua. Jelas saja, kuahnya gurih dan enak. Apalagi makannya di pinggir pantai begini. Jos jis. Ayo Imo makan yang banyak. Setelah ini kita mau pemeriksaan kesehatan. Iya, Bu Dokter. Iya. Ayo dihabiskan makanannya. Bolangers, disinilah banyak masyarakat datang untuk berobat. Yap, puskesmas. Mereka wajib dilayani dengan baik dan senyum. Seolah memberi mereka semangat untuk sembuh dan sehat. Mama, ini bayinya sehat. Wajar, tidak apa-apa kalau batuk pilek di usia di bawah 1 tahun ya. Yang penting makan banyak ya, sering berjemur tiap pagi. Nanti batuk pileknya bisa sembuh sendiri ya. Imunisasi yang lengkap ya Mama ya. Naik adek. Adek jam berapa nanti ini sonde terbaca. Imo, lu sudah bisa diam kok. Biar takut suntik begini loh. Berat 100 kilo. Belum berat bukan 100 kilo, 43 kilo. Oh, berpikir 100. Imo, ayo sini. Nah, sini. Ini nih yang paling takut dengan ibu dokter nih. Tidak disuntik toh. Sekarang giliran Imo ya. Jadi kemana Ibu Dokter? Sehat toh? Imo kan sekarang lagi masa pertumbuhan ya. Jadi harus makan yang sehat ya. Makan yang banyak proteinnya, makan telur. Imo suka telur toh? Suka. Makan telur yang banyak setiap hari, minum susu supaya sehat. Siap Ibu Dokter. Bolangers, sudah lihat kan? Kalau periksa ke dokter itu nggak semenakutkan yang dibayangkan. Kayak Imo tadi, takut duluan sebelum diperiksa. Ternyata nggak ada apa-apa. Jangan takut dan jangan ragu buat periksa ke dokter ya. Karena kesehatan itu investasi terbaik Bolangers. Bukan beban dan ditakuti. Selain menjadi tenaga medis, aku juga suka bertualang. Dokter, mari kita tangkap manuk. Manuk? Tidak terbang kah? Terbang. Manuk di sini bilangnya ayam. Oh, manuk kalau di Jawa itu namanya burung. Oh. Daripada kita ditangkap daripada kita cari manuk, lebih baik kita angkat kepiting sah. Yang kemarin dan pasang ini jaring tuh. Masuk ke Ayo Rek, gue kepiting Rek. ke hutan bakau. Aduh, baru juga masuk sudah sulit berjalan nih. Sandalku berat sekali untuk diangkat Bolangers. Wih, sudah pakai kepiting itu. Ayo ambil. Ya sudah, ayo kita ambil kepitingnya. Woi Arvin, Bu Dokter, mari. Kita dapat banyak ini, besar-besar le. Loh, akeh tenan loh. Tak mana sek.
Haduh, semakin banyak melangkah, semakin susah berjalan. Setiap pijakan kaki terasa berat. Pas itu kita ikat Bu Dokter supaya ini air datang jangan bawah. Oh, iya, Mo. Bolangers, kepiting bakau itu bukan sembarang kepiting loh. Hidupnya memang di lumpur hutan mangrove dan mereka suka bersembunyi di akar-akar pohon bakau. Uniknya, kepiting bakau ini bisa merasakan getaran di dalam lumpur. Makanya kalau kita berisik, kepitingnya bisa kabur duluan. Bubu atau perangkap tradisional ini jadi cara ampuh buat nangkap kepiting. Hewan bercapit ini akan masuk sendiri ke dalam bubu karena tertarik sama umpannya. Oh, lai kita line Mo. Ocol tiba Ucul. Apa itu? Nama obat? Ucul itu lepas. Oh, pikir nama obat. Bolang, Arvin, Imo, yuk kumpulkan kepitingnya. Jangan sampai lepas, nanti sulit lagi deh carinya. Bawa dulu ya, Imo ya. Arvin, kepitingnya lepas. Tolong dulu, Arvin. Oh iya. Aduh. Arvin. Hati toh. Lu bisa kok sonde Imo, biar beta saja. Lu badan besar mah. Ambil kepiting kecil saya bisa ini. Arvin, astaga lu bukan nih. Lu bukan nih, lucu nih. Nah, dapat toh. Tangkap yang benar. Yeay! Ya sudah, yuk kita bawa kepitingnya. Bolang, hari ini kita mau masak apa? Kepiting bakar Oh, sama apa? dengan sambal luat. Oh, sambal luat toh. Sambal luat itu khas sambal NTT yo. Iya. Ada yang tahu nggak sambal luat? Rasanya perpaduan pedas, asam, dan segar yang unik. Bumbu sambalnya ada yang ditumbuk, ada juga yang cukup diiris tipis. Jeruknya diiris langsung bersama kulitnya bolangers, biar aromanya makin harum dan rasa segarnya ikut keluar. Bolangers, ngerti ora? Sambal luat iku adalah sambal khas NTT. Kalau di Jawa sih kita biasanya pakai daun kemangi. Nah, di sini kita pakai daun sipa sebagai aromatik. Enak ya, Bolang? Daun sipa merupakan tumbuhan endemik dari Nusa Tenggara Timur yang bentuknya mirip seperti daun seledri dan peterseli. Makanya banyak yang bilang daun ini parsley Timor. Irisan jeruk dan daunnya langsung dicampur ke tumbukan sambal. Sambal sudah hampir siap, sementara kepiting baru mau diolah. Ibu dokter, ini pakai ini daun supaya kita bisa bakar kita punya kepiting. Oh, yo. Atur suwun ya. Di sini, daun gewang sering digunakan sebagai pengganti daun pisang untuk membungkus kepiting. Ayo, kita susun kepiting di atas daun. Bolang, mari bantu ikat ini. Ikat kuat-kuat bolang, supaya nggak lepas saat dibakar nanti. Imo, keserata itu bara dong. Sudah nih Bolang, besok keseratain bara dong Bolang. Tinggal tunggu matang deh. Kemungkinan 20-30 menitan bolangers. Bu dokter, kalau di Jawa itu daun bilang apa? Godong. Hah? Gosong? Godong, Imo. Godong? Ah. Oh, pikir gosong. Asik. Keluarkan pelan-pelan ya. Wih, ubi besar nih.
Terus kenyang ini kalau belum makan. Terima kasih Arvin. Sama-sama Imo. Selamat makan semuanya. Iki loh. Ubi ini enak pasti iki. Memang enak, manis. Manis. Iya. Kepitingnya segar, manis, dan enak banget. Apalagi tekstur ubinya empuk dan lembut. Dicocol sambal luat, makin mantap Bolangers. Oma kenapa? Penyakit namin. Tolong sini dulu. Iya. Artinya apa tolong iki? Oma bilang dia leher sakit. Oh, lehernya gerah toh Oma. Ya, saya periksa dulu ya Oma ya. Oma ya. Sebentar. Aku coba periksa dulu ya. Soalnya nyeri di leher belakang bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya otot tegang, posisi tubuh, atau kondisi kesehatan tertentu. Aku juga mau cek dengan pemeriksaan kolesterol sederhana supaya makin akurat. Imo lupa sama Bu ini kenapa? Kau tuh kena angin jahat toh? Kena angin jahat. Makanya begitu. Oma tahan sakit Mau suntik sedikit sah. Ya ini ya, nanti saya tusuk dulu ya Oma ya. Astaga Oma, pantes nyeri-nyeri. Ini bukan angin jahat Oma, ini kolesterol jahat. Oma kolesterolnya tinggi sekali ya. Nah nanti Oma berobat ke puskesmas supaya bisa dapat obat. Ibu dokter, jadi pipa Oma sono apa kok? Ora apa-apa Mong, tapi Oma harus makan makanan yang tidak berminyak ya. Siap Ibu dokter. Boleh tidak saya belajar menenun Oma? Bisa. Bisa? Oh boleh. Melihat nenek yang masih semangat menenun, aku jadi penasaran mau coba juga. Bolangers, ternyata nenun itu gak gampang loh. Abot tenan Oma ya. Tapi Oma hebat loh, 70 tahun masih tetap prima. Cus. Ternyata nggak semudah kelihatannya Bolangers. Tangan harus teliti dan butuh kesabaran supaya hasilnya rapi. Nanti Oma kasih satu. Terima kasih nenek. Memang ya Bolangers, keramahan dan kepedulian itu selalu membuat siapapun merasa seperti di rumah sendiri. Sampai sini dulu cerita dokter muda dan si Bolang dari Timur Indonesia. Jaga terus kesehatan dan sayangi tubuh kalian ya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.